dan sosial, dan memiliki tujuan agar bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tujuan didirikan Yayasan Fastabiqul Khairat untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia, khususnya juga sama kaum muslimin dan pada umumnya untuk semua manusia yang ada di kota Lumajang ini, merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Dengan berjalannya waktu, sebuah komunitas yang kecil dari perkumpulan majelis ta'lim ini berjalan dan menuntut ilmu, mendatangkan beberapa para asatidzah yang senantiasa mengajarkan adab dan akhlak dalam bermuamalah kepada sesama manusia, kepada orang awam, kepada sesama kaum muslimin yang ada di kota Lumajang. Para asatidzah senantiasa memberikan dukungan, motivasi yang kuat kepada Yayasan Fastabiqul Khairat, hingga akhirnya kita ingat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik dengan para istrinya. Maka dengan itu, alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya Allah gerakkan hati seorang muhsinin yang memiliki sepetak tanah yang ada di tengah-tengah kampung di kota Lumajang ini untuk menjual tanahnya, dan kemudian dengan doa bismillah, tanpa ada dana, hanya bermodalkan tekad dan semangat, kemudian tanah itu kita beli atau kita DP pada waktu itu. Pembebasan lahan itu terjadi pada bulan 10 tahun 2019, dan kemudian berjalannya waktu mulai masuk pembayaran kira-kira pada bulan 9 tahun 2020. Berjalan kurang lebih 11 bulan tanah ini, dan tanah ini kurang lebih luasnya sekitar 2.700 meter persegi. Dan alhamdulillah rabbil alamin, hingga saat ini juga masih belum lunas. Jadi tanahnya masih memiliki hutang. Dan kemudian dengan semangat kembali, beberapa asatidzah datang ke kota Lumajang ini untuk memberikan dukungan, support dan motivasinya. Bagaimana caranya untuk bisa didirikan sebuah masjid, karena masjid ini merupakan sentral tempat berkumpulnya kaum muslimin, dengan harapan dari masjid itu akhirnya bisa berdiri sebuah Islamic Center, sebuah pusat perkumpulan kaum muslimin yang ada di kota Lumajang ini. Dan akhirnya diberi nama masjid ini dengan Masjid Madinah, masjid yang berada di pusat kota Lumajang. Hingga saat ini kekurangan dana yang diperlukan, yakni untuk pembangunan masjid ini 550 juta, dan kekurangan pembebasan lahan yang ada di sekitar masjid yang sudah kita jadi, yakni milik Yayasan Fastabiqul Khairat, masih kurang 500 juta. Mudah-mudahan para muhsinin, para donatur, para kaum muslimin semuanya bisa memberikan dukungan dan motivasinya untuk bisa segera menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh Yayasan dan Masjid Madinah ini. Kita ingat kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz Mufi bin Talib di sore hari tadi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka pasti janji Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, akan Allah bangunkan rumah di surga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sambil berjalannya waktu, alhamdulillah rabbil alamin, kaum muslimin dan para muhsinin, para donatur itu digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya mendermakan hartanya, mensedekahkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya, hingga akhirnya masjid ini bisa berdiri. Dan awal mula pembangunan masjid ini atau peletakan fondasi pertama yaitu pada bulan 10 tahun 2020.
Kemudian dilangsungkan pembangunan masjid ini kurang lebihnya sekitar 6,5 bulan sampai tanggal 1 Ramadan, tepatnya tanggal 13 April 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masjid Madinah telah resmi digunakan untuk ibadah. Awal mulanya dari pertama kali sholat zuhur pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Kami ucapkan kepada para muhsinin, para donatur semuanya, para kaum muslimin semua yang turut serta ikut membantu jerih payahnya, hartanya, waktu dan usahanya. Mudah-mudahan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum jami'an. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq bin Hiza bin Hasan Basalama dengan tema hatiku bergantung di masjid. Insyaallah kajian akan dimulai dari saat ini dan sampai pukul 19.30. Untuk Ustadz Dr. Syafiq Riza bin Hasan Basalama, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Tadi kita mendengar bagaimana cerita masjid ini bisa berdiri. Semua berangkat dari niat. Seorang muslim itu hendaklah hidup selalu dengan niat baik. Kalau bicara mungkinkah tercapai atau tidak, matematika manusia itu terbatas, tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu terjadi, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Afwan, anak kok nggak kelihatan sama yang di sini? Oh, masya Allah. Anak nggak kelihatan sama di situ lagi. Ini sudah bunga-bungaan ganggu kita lagi jemaah. Atau di bawah aja. Nah, nggak kelihatan masih jemaah. Maka seorang muslim inwil khair, hendaklah engkau selalu berniat baik. Fa innaka fi khairin ma nawaital khair. Selama engkau punya niat baik, engkau jadi orang baik, mati pun dalam kondisi baik. Orang yang mati bercita-cita ingin membangun masjid, maka insya Allah dia dapat tuh pahala membangun masjid. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kadangkala kita lupa dengan rumah Allah, sibuk membangun rumah sendiri,
rumahnya bagus. Sampai semalam ana menegur seorang kawan, di depan rumahnya ada musola. Ana ngomong sama dia, masa rumahmu lebih besar dari musola yang merupakan rumah Allah Azza wa Jalla? Maka hendaklah kita mengintrospeksi diri kita. Sebagian orang punya rumah di dunia tapi nggak punya rumah di akhirat. Kenapa? Karena rumah yang di dunia dia tinggalkan. Usaha dia bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membangun sebuah rumah idaman. Dia lupa kalau rumah itu ternyata hanya sementara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hijrah dari kota Mekah, melakukan perjalanan berhari-hari sampai ke kota Madinah, yang pertama beliau bangun adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak membangun rumahnya, beliau nggak punya rumah. Tinggal di negeri hijrah, numpang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika berada di Quba, yang pertama beliau bangun adalah Masjid Quba. Setelah beberapa hari masjid jadi, beliau pindah meninggalkan Quba menuju ke jantung kota Madinah. Sampai jantung kota Madinah, ontanya berhenti. Para sahabat sibuk mau menjamu Nabi alaihi salatu wassalam supaya tinggal di rumah mereka. Ontanya ditarik-tarik sama mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan tuh onta jalan semau dia. Dia itu diperintahkan. Ada yang memerintahkan dia. Berhenti itu onta. Kemudian berdiri lagi, jalan, lalu balik ke tempatnya lagi. Para sahabat semua sibuk menawarkan Nabi untuk tinggal di rumahnya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengambil barang-barang Nabi alaihi salatu wassalam yang ada di punuk onta itu, dibawa ke rumahnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mar'u ma'a rahlih. Ya sudah, aku tinggal sama barang-barangku di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau numpang, tapi beliau mengatakan, huna insyaallah al-masjid. Di sini insyaallah kita bangun masjid. Nabi tanya, punya siapa tanah ini? Punyanya 2 anak yatim. Ditanya walinya, berapa kalian jual? Faminuni, berapa aku mau bayar? Kata mereka, la natlubu thamanahu illa minallah. Kita nggak mau pembayaran untuk uang ini kecuali dari Allah SWT. Kata Nabi, la, aku mau bayar. Bayangin, Nabi ditawarin gratis, nggak mau. Sebagaimana tatkala beliau alaihi salatu wasallam hijrah, ditawarin onta gratis sama Abu Bakar, la bisaman, mau bayar Nabi SAW. Bicara apa? Kita ini cari pahala jemaah. Maka bayangin, Nabi akhirnya membayar alaihi salatu wassalam tanah itu. Bayangin pahala Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Tuh Masjid Nabawi dibangun dengan uang Nabi alaihi salatu wassalam yang membebaskan tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1442 tahun masjid itu dipakai sholat, terus Nabi mendapatkan pahalanya alaihi salatu wassalam. Maka kita kalau ada proyek pembebasan lahan masjid, pembangunan masjid, ini kesempatan buat kita. Nabi nggak punya rumah jemaah, nggak punya rumah, numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kebanyakan kita sibuk memikirkan rumahnya di dunia, lupa memikirkan rumahnya di akhirat sana.
Hadis-hadis yang berulang kali tadi Ustaz Mufti menyampaikan, Ustaz Khalid menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yabtaghi bihi wajh Allah. Ini syarat yang harus ada di semua ibadah. Yabtaghi bihi wajh Allah. Dia membangun masjid karena ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan ingin namanya disebut. Bukan ingin jasanya dikenang. Tapi yang dia inginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Ramadan kemarin kita dengar tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan berharap pahala, bukan karena ikut-ikutan. Apa yang akan dia dapatkan? Ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Yang membangun masjid yabtaghi bihi wajh Allah. Bukan untuk berbangga-banggaan dia membangun masjid. Bukan karena dia banyak hartanya ingin dikenang fulan bangun masjid. La. Apa yang akan dia dapatkan? Banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah bangunkan seperti itu di surga. Tentunya di surga akan lebih indah, akan lebih bagus. Tapi sebanyak uang yang kita keluarkan, usaha yang kita lakukan, kita akan mendapatkan itu di surga Allah Azza wa Jalla. Ya Ustaz, gimana kalau kita nggak mampu? Anda nggak mampu bangun masjid sendirian kayak gini. Separuhnya nggak mampu. Ustaz. Terus gimana? Di riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam, walau kamafhasi qatah banallahu lahu baitan fil jannah. Walaupun yang dia bangun itu hanya sebesar sarangnya burung dara pasir. Antum melihat nanti di Google qatah, tair qatah, burung qatah. Antum lihat, ya sarangnya mungkin seperti ini jemaah. Kalau antum cuma nyumbang satu keramik, satu granit, satu batu bata, ikhlas lillahi ta'ala, jangan takut. Allah tetap akan bangunkan buat antum rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Maka kesempatan bagi kita yang punya rezeki, nggak harus kaya jemaah. Orang berbagi itu nggak harus kaya. Bayangin bagaimana para sahabat Nabi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka bersedekah, memotivasi mereka untuk berbagi. Sebagian mereka nggak punya uang. Apa yang dilakukan? Berangkat ke pasar, nguli di pasar, nguli, mungkin dapat bayaran mud, satu mud makanan, atau separuh mud dia bawa, dia sedekahkan. Karena dia tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan sebesar ini, sebesar semut yang kecil yang kita sulit melihatnya. Kalau itu kebaikan, kelak kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan. Kemudian kita tahu masjid ini adalah Baitullah. Di surat Al-Jin ayat 18 Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka orang ketika membangun masjid, maka otomatis masjid itu jadi milik Allah Azza wa Jalla. Bukan milik fulan atau allan. Sehingga jangan sampai antum berpikir, lihat, oh masjidnya fulan, anak nggak mau sholat di sana. Ini masjid rumahnya Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang membangun, ormas manapun yang membangunnya, maka ketahui itu rumah Allah Azza wa Jalla.
Walaupun mungkin yang mengurusinya ada yayasan yang tersendiri atau ormas tersendiri, namun rumah itu milik Allah Azza wa Jal. Jangan sampai antum mau masuk masjid nggak jadi. Oh, punyanya ormas fulan. Enggak. Mau siapapun yang membangun, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Masjid itu rumahnya semua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu badannya ada di pasar, badannya ada di kantor, badannya ada di jalanan, hatinya tetap bergantung di rumah Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bertakwa. Jadi kalau antum lagi jenuh di rumah, lagi galau di rumah, lagi ada masalah sama istri, sama anak-anak, kemana larinya? Warung. Alun-alun. Kita lihat orang tuh kadang-kala kalau lagi sumpek kemana larinya? Alun-alun sambil ngopi. Orang bertakwa kemana larinya? Masjid. Gimana kalau masjidnya dikunci, Ustaz? Nah, mana pengurus masjid? Dikunci masjidnya. Oh, enggak dikunci. Karena belum selesai pintunya. Nah, pintunya belum selesai, jamaah. Tapi insya Allah tidak dikunci. Nah, Ali bin Abi Thalib, hadha sahabiyul jalil, radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumahnya Fatimah. Siapa Fatimah? Bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini Fatimah putri Nabi. Putrinya orang yang paling dicintai Allah, jemaah. Hidupnya secara ekonomi susah. Tangannya sampai kasar, tangannya Fatimah itu. Bukan seperti tangannya wanita-wanita masa sekarang nih. Yang kerjanya dari krim A ganti krim B, nanti krim ini ganti sampai tangannya halus. Masya Allah. Tangannya Fatimah kasar. Kerja sendiri dia, nggak punya pembantu. Oh iya, nggak punya anak 2. Hasan dan Husain. Punya anak lagi. Ummu Kulthum. Subhanallah. Nabi datang ke rumahnya Fatimah, dilihat di siang hari nih. Dilihat Ali nggak ada. Biasanya waktunya tidur siang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammiki?" Nggak ditanya mana suamimu, tidak. Ditanya mana anak pamanmu. Masya Allah. Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, "Ghadabani anifan falam yaqil 'indi." Ya, tadi lagi marah sama aku dia. Kemudian dia tidak tidur siang di sini. Dicari sama Nabi SAW, keluar rumahnya, tanya-tanya, diarahkan ke masjid. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Masjid Nabawi itu nggak pakai granit dulu, jamaah. Nggak pakai karpet. Nggak pakai kipas angin. Nggak pakai cat-catan kayak gini nih. Masya Allah. Ada fulus semua. Pasir. Ali tidur pakai selendang. Nggak pakai baju. Selendang kalau terbuka, ya sudah. Punggungnya akan nempel sama
pasir tadi, sama tanah tadi. Maka dibangunin sama Nabi sambil diusap punggungnya. Qum aba turab, qum aba turab. Bangun wahai bapaknya debu, kata dia. Karena berdebu punggungnya Ali bin Abi Thalib. Maka di sini seorang muslim kalau ada masalah larinya kemana? Baitullah. Kalau ke rumah sahib belum tentu kawan antum menerima antum. Kalau lari ke rumahnya ustadz, belum tentu ustadz itu membukakan pintunya buat antum. Tapi kalau antum lari ke rumah Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar. 24 jam. Allah itu mendengarkan dan melihat hambanya, serta mengurusin hambanya. Maka jadikan masjid ini rumah kita. Bukan rumah kita yang kedua, tapi rumah kita yang pertama. Ada yang mengatakan masjid second home. Rumah yang pertama sini kita. Karena terakhir antum nanti akan ke kuburan. Mudah-mudahan lewat masjid sini jamaah. Sebelum antum udah keluar dari rumah antum, lewat sini dulu insya Allah. Di mana kuburan mau dibikin? Belakang sini. Di mana? Oh, dekat sana alun-alun, masya Allah. Baik. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang 7 golongan, tatkala dunia ini hancur, masjid ini pun hancur. Masjid Nabawi pun akan hancur. Ka'bah satu persatu, batanya itu akan terlepas. Hancur Ka'bah itu nanti jemaah. Terjadi kiamat. Manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Digiring ke padang mahsyar. Dalam kondisi telanjang bulat. Lalu mentari akan turun mendekat kepada mereka. Manusia akan tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Semua biqadri amalihi. Sesuai dengan amalan dia. Di dunia ini, orang jadi kaya, orang jadi pejabat bukan karena amalan. Tapi karena apa? Karena nasib. Karena takdir yang Allah berikan kepada dia sebagai ujian buat dia. Tapi di akhirat semuanya biqadri amali. Sampai melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang nggak bisa cepat melewatin sirat, nggak bakalan dia bisa cepat karena nasabnya mulia. Oh, saya anaknya fulan, saya keturunannya fulan, saya keturunannya nabi pun. Kata Nabi SAW, lam yusri' bihi nasabuh. Semua dengan amalannya. Ketika matahari mendekat dan orang-orang tenggelam dalam keringat. Sebagian ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ini seperti di akuarium jemaah, masing-masing. Kita melihat teman kita di sebelah kita, mungkin keringatnya hanya sampai mata kakinya. Tapi diri kita sendiri, bisa jadi keringatnya sampai ke hidung kita. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Susah bernafas dia. Terus gimana? Supaya kita nggak kepanasan pada waktu mentari itu mendekat qadramil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Semua orang pada waktu itu akan berada di bawah naungan sedekah dia. Ya sesuai. Sedekah antum sebanyak apa? Seikhlas apa? Kemudian di hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Ada 7. Antum sebutkan. Antum. Nah, ada hadiahnya. Oh, belum jadi hadiahnya jemaah. Nah, sebutkan.
Orang yang suka bersedekah. Ya, satu. Bukan cuma suka bersedekah. Dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Baik, antum. Yang kedua. Pemimpin yang adil. Masya Allah. Datang terus jemaah. Panitia ini suka menyembunyikan hadiah jemaah. Semoga dikasih hidayah mereka. 6. Baik, yang kedua pemimpin yang adil. Baik, yang ketiga. Orang yang menangis mengingat Allah sendirian. Baik, yang keempat. Masya Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang biasanya anak muda keluyuran tapi dia beribadah kepada Allah. Baik, yang kelima. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kumpul karena Allah, berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Yang keenam. 6. Ini yang kita tunggu-tunggu. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid-masjid. Pokoknya di mana ada masjid dia senang sekali jemaah. Check in hotel. Yang pertama tanya dengan informasi atau resepsionis, masjid terdekat di mana? Allahu Akbar. Belum masuk kamar. Belum istirahat. Kenapa? Hatinya bergantung di masjid. Masjid terdekat mana? Nggak ada masjid. Yang ada musola. Di mana musolanya? Maksa dia cari itu tempat sholat. Rajulun. Masya Allah. Tadi kita katakan. Hatinya tetap di masjid walaupun tubuhnya ada di pasar. Tubuhnya ada di toko. Tubuhnya ada di jalan. Hatinya bergantung di masjid. Baik. Yang ke-7. Antum. Siapa namanya? Jamil. Baik, Jamil yang ke-7 Jamil. Ini sudah bagi dua, nggak semuanya satu orang. Nah, baik. 1. Orang yang menolak apa dia? Oh, menolak berzina, Masya Allah. Baik, Anda kasih 3 1-1 jemaah. Barakallahu fikum. Tafadhal diambil. Baik. Dan seorang da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Diajak berzina dengan seorang wanita yang cantik dan bermartabat. Ini bukan wanita nakal, bukan wanita terhormat sebenarnya. Seperti Imra'atul Aziz yang mengajak Nabi Yusuf berzina. Wanita terhormat, bukan pelacur. Bukan wanita nakal sebenarnya. Tapi dia na'udzubillah sedang ingin berzina, diajakin nih laki-laki. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sekarang kita menjadikan masjid ini rumah kita dan hati kita bergantung di sini. Ahibati fillah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar-pasar. Coba kita lihat. Ternyata manusia lebih suka memakmurkan pasar daripada memakmurkan masjid. Antum melihat pagi hari. Rame itu pasar jemaah. Mall-mall, Masya Allah. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Yang penuh apa? Pasar. Padahal di malam-malam itu ada satu malam yang kata Nabi alaihi salatu wassalam,
fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang terhalang tidak bisa mendapatkan malam itu tuh orang yang buntung. Orang yang sangat merugi sebenarnya. Tapi alhamdulillah masjid ini 10 hari terakhir penuh. Masya Allah, alhamdulillah banyak orang yang iktikaf, sholat juga masih banyak orang baik. Maka bagaimana kita mencintai masjid ini? Karena Allah mencintai masjid ini. Ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi bersabda, "Innallaha sallallahu ala nabiyina wasallam. Innallaha la yunadi yaumal qiyamah." Allah kelak pada hari kiamat akan menyeru, akan memanggil jemaah. Di Antara panggilan Allah, Allah mengatakan, "Aina jirani? Aina jirani?" Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Mana tetangga-tetanggaku? Dan kita tahu tatkala Allah menyeru, malaikat itu bingung mendengarkan panggilan Allah. Mereka tunduk dengan panggilan Allah. Maka para malaikat mengatakan, "Fataqulul malaika Rabbana, Rabbana, wa man yanbaghi an yujawiraka." Wahai Rabb kami, siapa orang yang pantas bertetanggaan dengan engkau? Siapa? Kita tahu jamaah, ada salah satu perempuan yang berdoa minta bertetanggaan dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa? Masya Allah, udah lewat. Nah, jemaah, siapa yang tahu? Perempuan minta bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, fadhal. Masya Allah. Istrinya Firaun. Bagaimana dia berdoa minta rumah? Tadi kita bicara rumah. Yang bangunkan masjid, akan Allah bangunkan rumah di surga. Allah mengatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu ya Allah rumah di surga. Masya Allah, waktunya adzan isya. Ya Allah, fadal, adzan. Allahu Akbar. Allah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kembali tentang tetangga Allah Azza wa Jalla. Ketika para malaikat mengatakan wa man yambaghi an yujawiraka, dan siapakah orang yang pantas menjadi tetanggamu? Fayaqul, maka Allah mengatakan aina ummarul masajid, manakah orang-orang yang biasa memakmurkan masjid-masjid? Dia suka memakmurkan masjid. Itulah yang pantas menjadi tetangga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya memakmurkan masjid sekarang? Makanya ada yang namanya DKM, Dewan Kemakmuran, iya, Dewan Kemakmuran Masjid. DKM itu singkatannya Dewan Kemakmuran Masjid. Di sebagian tempat disebut takmir. Siapa takmirnya? Fulan, fulan, fulan. Kok nggak pernah kelihatan di masjid? Loh, katanya Dewan Kemakmuran Masjid. Yang dimakmurkan apanya? Maka kita lihat bagaimana memakmurkan masjid. Yang pertama dengan membangun fisiknya. Iya. Gimana kita mau sholat di masjid kalau fisiknya belum ada? Maka dibangunlah masjid. Tadi kita sudah tahu fadilah orang yang membangun masjid. Ingat, nggak harus orang kaya. Baik, yang kedua, memakmurkan
dalamnya, bukan fisiknya doang. Yaitu dengan sholat berjamaah di masjid. Mungkin kalau kita bicara tentang hukum sholat berjamaah, kita akan mendapati banyak perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan syarat sahnya sholat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kita sedang tidak membahas hukum fikih, tapi kita sedang membahas bagaimana memakmurkan masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia mengatakan man sarrahu ayyalqallah ghadan musliman, barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, mungkin itu terjemahan bebasnya, barang siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi Islam. Kan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di antara tips agar mati husnul khatimah, mati dalam kondisi Islam, simak yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang harus dilakukan kalau ingin mati husnul khatimah? Falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Hendaklah dia menjaga sholat yang 5 waktu itu di tempat dipanggilnya untuk sholat. Dengar nggak kita panggilan tadi? Hayya 'alas shalah. Ada orang-orang yang punya kuping tapi budek. Budek ini apa jemaah? Kopok. Apa? Tuli. Masya Allah. Dia punya kuping. Dia bisa dengar tuh suara orang lain. Dengar. Tapi hayya 'alas shalah nggak dengar. Istrinya ngomong, "Mas, diceluk Mas." Sopo sing nyeluk? Nggak krungu Mas. Nggak ada krungu. Itu jemaah. Ada orang-orang yang punya telinga tapi nggak dengar. Walahum adhanun la yasma'una biha. Nggak dengar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang ini menjaga sholat di mana dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Nih para istri yang solehah, istri yang ingin bersama suaminya masuk surga, minta apa? Kalau boleh minta ustadznya, enak itu kayaknya. Iya. Nyari siapa? Nyari ayahnya. Mana ayahnya ini? Ini kehilangan bapaknya. Oh Masya Allah, ini bapaknya. Masya Allah, bapaknya pakai masker soalnya. Alhamdulillah. Baik, istri yang ingin masuk surga sama suaminya, maka tolong kalau waktunya azan suaminya diingatkan. Bang, sudah azan bang. Kadangkala suami sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya, nggak denger jemaah. Dulu sebagian salafus soleh ada yang tukang bikin emas, bikin perhiasan emas. Ketika dia dengar panggilan Allahu Akbar, dia mau mukul itu jemaah, nggak jadi jemaah. Dia taruh, dia tinggalkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa ustatuna wa syafi'una alaihi salatu wassalam. Aisyah cerita, Nabi alaihi salatu wassalam kalau di rumah itu ngapain aja? Ngapain beliau di rumah? Kana fi mihnati ahli, bantu urusan keluarganya.
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَكَأَنَّمَا لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita tuh kayak nggak kenal sama orang itu. Beliau kayak nggak kenal sama kita. Masuk waktu sholat, selesai. Ini waktunya buat Allah Azza wa Jalla. Maka suami yang soleh itu kayak gitu. Ketika dengar azan, berubah dia. Istrinya macam-macam, panggilan Allah. Mau minta ini tuh, panggilan Allah. Istri jangan marah. Bang, kok kayak orang lain aja? Ya, sekarang aku orang lain. Nanti pulang masjid, jadi lagi suamimu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jaga, menjaga, bukan sekedar sholat. Yuhafid. Makanya Allah mengatakan berkaitan dengan sholat ini, hafizu ala sholawat. Jaga tuh sholat-sholat. Salah satu menjaganya, melaksanakannya di rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, fa innallah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Artinya kalau orang ingin dapat petunjuk, ya dilakoni sunnah-sunnahnya ini. Karena jangan dikatakan, anak ini belum dapat hidayah Ustaz. Udah. Antum nggak pernah dipanggil. Hayya 'alas shalah. Ya dengar sih. Jalankan. Lalu beliau mengatakan, wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya sholat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Orang yang menjaga, insya Allah mati husnul khatimah. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Kalau sholat kalian di rumah kalian, sah sholatnya. Dapat pahala, dapat pahala. Dapat pahala, dapat pahala. Jangan antum mengatakan orang sholat di rumah, oh nggak sah sholat antum, nggak dapat pahala antum. Dapat satu. Tapi kita tidak bicara tentang hukum jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian sholat di rumah kalian, sholat di rumah. Dengar azan, sholat di rumah. Kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Seperti sholatnya ini orang yang nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Orang-orang munafik. La taraktum sunnata nabiyikum. Maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Katanya cinta sama nabi. Mana bukti cintanya? Solawat. Ya, solawat sama sholat di masjid. Itu bukti cinta. Solawat, ya terus kita bersolawat buat nabi. Tapi kalau dengar adzan, sholat ke masjid. Walau taraktum sunnata nabiikum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, tidak dilakoni, tidak sudah, ana mau sholat di rumah, kan sah sholatnya, iya. Tapi kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, kalian akan tersesat. La dhalaltum, yang tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ditunjukin jalan yang lurus, nggak dilewatin. Tersesat kalian. Nabi kan udah nunjukin, ini sholatnya di masjid. Wa ma min rajulin yatatahhar, tidak ada satupun orang yang bersuci dari rumahnya. Ini jamaah sunnahnya, kalau ke masjid itu sudah wudu. Ana wudu di masjid nanti boleh, tapi lebih baik wudunya dari rumah. Fayuhsinut tuhur, lalu dia wudunya nggak asal-asalan, dia sempurnakan wudunya. Wa ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada. Masjid mana aja jemaah, pokoknya ke masjid. Di tempat kita ada Ustaz, ada dekat Ustaz, nggak jauh Ustaz, ya tafadhol, nggak apa-apa. Tapi yang jauh pahalanya lebih besar.
illa kataballah lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Dengan setiap langkah satu kebaikan. Setiap langkah satu kebaikan. Makanya kalau masjidnya cuma 10 meter, berapa langkah kira-kira jamaah? Ya 30 langkah. Anggap 30 langkah, ia dapat 30 kebaikan. Wa rafahu biha darajah. Allah akan angkat dengan setiap langkahnya satu derajat. Wa hatta anhu biha sayyi'ah. Dengan setiap langkahnya satu dosanya dihapuskan. Oleh karena itu, sebagian sahabat Nabi itu pernah mau pindah dekat masjid rumahnya. Karena ada lahan kosong, mereka mau pindah ke sana. Apa kata Nabi SAW? Diyarukum tuktabu atharukum. Tetap di rumah kalian, jangan pindah kalian. Jangan. Loh gimana jauh dari masjid? Tuktabu atharukum. Langkah-langkah kalian ditulis. Ada satu sahabat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, jalan kaki jamaah ke Masjid Nabawi. Lalu ada yang mengatakan, "Lau ishtarita himaran." Kalau kau beli keledai ya, bisa untuk kendaraan. Kata dia, aku tuh gak kepingin rumahku dekat masjid. Aku gak kepingin. Aku kepingin langkah-langkahku itu ditulis. Ya. Jadi yang punya sepeda motor, kalau ke masjid jangan naik sepeda motor terus. Jalan kaki sekali-kali. Ya Ustaz, tapi kan rodanya juga ditulis. Pahala itu sesuai dengan kelelahan kita jemaah. Nggak sama yang naik motor dengan yang jalan kaki. Baik, lanjut kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Aku tuh benar-benar melihat bagaimana kondisi kita di masa Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali munafik. Ma'lumun nifaquh. Orang munafik yang udah jelas kemunafikannya. Itu di masa Nabi. Karena mereka orang-orang tahu dengan fadilah, tahu dengan keutamaan. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi khatib siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik enggak berangkat. Walaqad kana rajul. Dulu tuh orang kalau sakit nggak bisa ke masjid, bagaimana dia berangkat ke masjid? Belum ada kursi roda. Yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain. Dia dipapah di antara dua orang jemaah. Hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di shaf. Dipapah. Sampai-sampai ada orang buta datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku ni nggak punya pemandu yang biasa memanduku," kata dia. "Boleh nggak aku sholat di rumah?" Farakhasa lahu. Nabi memberikan rukhsah, dispensasi. Ketika orang ini pulang, Nabi memanggil dia. Hal tasma'un nida bis shalah? Engkau dengar enggak panggilan untuk solat di masjid? Hayya 'alas shalah, dengar enggak? Qala na'am, dengar aku. Qala fa'ajib. Kalau engkau dengar, ya dijawab. Rawahu Muslim. Ahibati fillah, enggak main-main solat berjamaah di masjid. Jadi kalau ingin memakmurkan masjid, tolong jaga sholat berjamaah di masjid. Yang paling harus itu pengurusnya. Ustaz, tapi ana sholatnya nggak di masjid nih. Nggak apa-apa. Yang penting antum memakmurkan masjid. Mungkin ada masjid di kantor antum, ya masjid di tempat kerja antum, di pasar antum makmurkan. Karena kalau bicara sholat duhur, sholat asar, mungkin nggak bisa datang ke masjid yang dia urusin. Tapi dia tetap memakmurkan masjid. Ahibati fillah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik. Artinya orang munafik ini berat mau salat. Salat berjamaah berat buat dia. Tapi ada yang paling berat. Jamaah, orang munafik salat enggak di masjid? Salat. Mereka salat. Allah mengatakan idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau berdiri bangkit untuk mendirikan salat males-malesan. Hati-hati antum kalau punya sifat malas dengar adzan, aduh. Hati-hati. Jangan-jangan munafik. Yura'unan nas, riya salatnya. Enggak mungkin riya salat di rumahnya aja. Di rumah tidak ada siapa-siapa riya sholatnya. Gimana dia riya? Riya itu ingin dilihat orang. Maka dilakukan di mana sholatnya? Di masjid. Yura'unan nas. Wala yadhkurun Allah illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka antum ingat Allah. Mereka ingat Allah berarti. Ketika ruku, ketika sujud. Wallahu a'lam. Apa yang dia baca. Tapi Allah menyebutkan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan sholat yang paling berat buat orang munafik melakukannya di masjid itu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa jemaah? Kalau sekarang ada lampunya, tapi jalanan masih gelap. Karena kalau gelap, mau riak gimana dia? Siapa yang ngeliatin dia? Tapi kalau sholat zuhur ke masjid, terang semuanya. Dia jalan dari rumahnya melewatin gang-gang kampung-kampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Sembayang di masjid. Tapi kalau subuh, mau assalamualaikum sama siapa jemaah? Semua rumah masih tutupan. Itu sholat yang berat buat orang munafik. Kita perlu introspeksi diri kita. Kita merasa berat nggak melakukan itu? Abdullah ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Tuh 30 orang yang dijumpain semuanya takut dengan sifat munafik ini. Nggak ada satupun di antara mereka mengatakan imanku seperti imannya Jibril. Itu sahabat Nabi. Berjumpa dengan Nabi. Takut. Dengan sifat kemunafikan ini. Kita kadang-kadang nggak pernah takut. Oleh karena itu Hasan al-Basri mengatakan la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Nggak ada orang yang takut dengan sifat munafik kecuali orang beriman. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali dia tuh munafik. Kemudian ahibbati fillah, pahala yang besar buat orang yang salat isya dan subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim, man salat isya fi jamaah, yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, yang salat subuhnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seakan-akan malam itu full dia salat malam. Masa masih merasa ya nggak tertarik dengan salat berjamaah di masjid? Maka makmurkan masjid dengan salat berjamaah di masjid. Kalau bisa nih, takmir masjid khususnya menjaga sholat berjamaah di masjid selama 40 hari, 40 malam. Tidak telat. Dapat apa Ustaz? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'ah,
barang siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari dalam jamaah, yudrikut takbiratul ula, dia dapat takbiratul ihramnya imam. Artinya dia sudah hadir ketika imam Allahu Akbar, dia sudah hadir. Dapat tuh takbiratul ihramnya imam. Kutibalahu bara'atan, ini orang akan mendapatkan stempel kebebasan dari dua hal. Dikasih cap bebas. Kadang-kadang kita kalau beli sesuatu dikasih cap apa? Lunas ya. Lunas. Ini antum kalau sholat 40 hari berjamaah, dapat takbiratul ihramnya imam, akan dapat stempel cap bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Antum distempel bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Berat jemaah. Makanya jadi marbotnya masjid antum. Kalau jadi marbot masjid, insya Allah selalu dapat takbiratul ihramnya imam. Dulu ulama-ulama terdahulu, subhanallah, ada yang sholat selama 20 tahun. Sholat, nggak pernah ngelihat punggungnya orang. Karena sholatnya di soft pertama. Bukan 40 hari jemaah. 20 tahun. Selalu di soft pertama. Kenapa? Karena ketika dengar adzan, aktivitas berhenti. Datang ke masjid. Tapi kalau masih buka handphone, ya, masih ngobrol ini itu, ya telat terus kita. Juga masjid-masjid ini, ana lihat kok antara isya sama qomatnya pendek sekali. Iya. Enggak, yang isya berapa menit? Tadi ana cuma 5 menit mungkin. 8 menit, kayaknya kurang. Karena orang dari dengar azan, dia itu ambil udhu, jalan ke sini. Dia nggak dapat takbiratul ihram imamnya. Paling nggak bikin 15 menit. 15 menit. Maghrib berapa menit? 8 menit juga. Ya isya kayaknya perlu lebih panjang. Insya Allah kayak gitu jam. Baik. Itu yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua ya. Yang pertama dengan membangun masjidnya. Yang kedua dengan sholat berjamaah. Yang ketiga dengan hadir kajian. Masjid itu adalah sentral kegiatan umat Islam. Makanya kalau kita dengar kajian-kajian di masa Nabi SAW di mana? Di sekolah? Enggak, di masjid. Maka para sahabat itu begitu semangatnya. Sehingga hadis Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kelompok manusia yang kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka kaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan datang tuh sakinah. Memakul masjid dengan kajian, sakinah akan turun, rahmat Allah akan meliputi, malaikat-malaikat Masya Allah akan mengelilingin. Bayangin antum hari ini, malam ini, malaikat tuh ngelilingin kita jemaah. Kita beriman. Bukankah salah satu rukun iman beriman dengan malaikat? Kita beringat malaikat itu hadir, sedang mengelilingi kita, meletakkan sayapnya, yang biasanya mereka berterbangan. Ketika melihat majelis ilmu, mereka mengatakan, halummu ila bughyatikum. Ayo ini yang kita cari. Jadi ada malaikat khusus yang hadir kajian. Itu hadir. Dan yang lebih dari itu, wa dzakarahumullah fiman indah. Allah akan ingat orang yang hadir di majelis ilmu. Kita nggak ada absen jemaah. Fulan hadir maafi. Tapi Allah mengabsen. Fulan hadir. Allah ingat. Allah katakan kepada malaikatnya, dzakarahumullah. Allah mengingatnya kepada malaikat-malaikat. Fulan tuh hadir kajian. Fulan tuh hadir kajian. Sampai ketika malaikat melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang majelis ilmu itu, Allah mengatakan kepada malaikat ini, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kalian kalau aku sudah mengampuni buat semua yang hadir di majelis itu. Itu malaikat interupsi mengatakan, "Ya Rabb, tapi ada satu orang yang cuma lewat sebenarnya dia, mampir aja dia, bukan termasuk yang biasa kajian."
Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisum. Itu orang-orang yang duduk sama mereka nggak akan merugi, jemaah. Maka yang hadir malam ini cuma mampir, melihat ada kajian sepeda motor, oh apa ini? Oh, mampir. Dapat. Itu pun diampuni dosa-dosanya. Maka makmurkan masjid dengan majelis ilmu. Majelis ilmu tadi disebutkan ba'da subuh, ada kajian, ba'da zuhur, mungkin sekedar membaca hadis, ba'da asar. Makmurkan masjid dengan ilmu, jemaah. Makanya imam masjid itu harus orang yang berilmu. Jadi ketika kajian itu tidak harus ngundang ustadz. Soalnya imame wis ustadz. Ini penting. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memakmurkan masjid dengan iktikaf. Kita nih jamaah cuma kenal iktikaf bulan Ramadan. Iktikaf itu Ramadan. Loh enggak. Sepanjang tahun iktikaf. Antum umpamanya malam Ahad. Orang biasanya malam Ahad kemana? Alun-alun kemana? Ngomong yuk. Kita iktikaf di masjid. Loh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Niat iktikaf. Sampai kapan? Besok matahari terbit kita pulang. Ini amalan jarang kita amalkan. Kita sekarang niatkan iktikaf. Dari tadi masuk, ada yang masuk dari sebelum asar. Niatkan iktikaf sampai selesai kajian. Tapi jangan iktikaf main handphone, main game. Iktikaf. Iktikaf itu berhenti, putus hubungan sama dunia. Makmurkan masjid dengan iktikaf. Bisa jadi tadi kita masuk masjid sebelum subuh, ana mau iktikaf sampai matahari terbit. Berzikir, mengingat Allah sampai matahari terbit, itu dapat pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna. Yang terakhir, bukan termasuk memakmurkan masjid, menghiasi masjid dengan hiasan-hiasan. Bukan termasuk memakmurkan masjid. Karena ada orang yang berpikir, anak kepingin masjidnya itu bagus, Ustaz. Oh iya, bagus. Kokoh, nggak apa-apa. Tapi kalau menghiasi dengan hal-hal yang membuat jamaah lalai, lengah, itu bukan termasuk memakmurkan masjid. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, la taqumu sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yatabahan nas fil masajid. Sampai orang itu berbangga-banggaan dengan masjid-masjid mereka. Kadangkala menaranya saja berapa miliar. Itu bukan termasuk memakmurkan masjid. Haram? Enggak haram. Para ulama tidak mengatakan haram menghiasi masjid, tapi mereka memasukkan kepada makruh, sesuatu yang ya lebih baik ditinggalkan sebenarnya. Dalam hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, "Idza zakhraftum masajidakum." Kalau kalian sibuk menghiasi masjid-masjid kalian, wa hallaitum masahifakum. Kemudian Quran kalian, kalian hiasi juga Qurannya. Faddamaru alaikum. Maka kehancuran akan datang kepada kalian. Karena orang sibuk dengan fisiknya, tidak sibuk dengan isinya. Orang punya Quran bagus, bungkusnya ini itu, tulisannya bagus, ada emas yang dipakai dengan untuk tulisan itu, tapi nggak diamalin, apa gunanya? Keluar uang bangun masjid, indah masjidnya, nggak sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa Umar pembangunan itu, masya Allah jemaah, maju sekali. Bagaimana masjidnya Amr bin As yang berada di Mesir, bagaimana yang ada di Syam, masya Allah, umat Islam berlomba-lomba membangun masjid. Umar kirim surat kepada gubernur-gubernur itu, kepada pegawai-pegawainya. Apa isi suratnya? Ibni lahum ma yukinnuhumul har wal bard. Bangunkan buat mereka masjid yang membuat mereka tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Wa iyyaka an tuhammir wa tusaffir fataftinan nas. Hindari memerahkan atau menguningkan. Masjidnya dicat ini itu macam-macam.
Masa itu mungkin hiasannya merah kuning jemaah. Umar mengatakan jangan dimerahin, jangan dikuningin. Akhirnya orang terfitnah. Di masjid cuma ngelihat, api. Ini bukan urusan api sama elek. Ini urusan ibadah. Diriwayatkan Imam Bukhari secara muallak. Maka jamaah, bangun masjid yang bagus, yang kokoh, yang nyaman orang di dalamnya. Nyaman, karpet, mau pakai karpet, belikan karpet yang tebel. Jangan sampai karpet rumahnya lebih tebel dari karpet masjid. Ya, nggak apa-apa sih jamaah sebenarnya. Tapi masa engkau nggak malu sama Allah? Datang ke masjid dan engkau punya uang. Kenapa ada orang jamaah? Ada orang tanya, Ustaz, imam-imam Masjidil Haram itu kok nggak hitam jidatnya, Ustaz? Ya kebanyakan nggak hitam kan jamaah? Karena karpetnya empuk mungkin jamaah. Lihat, kita kadang-kadang karpetnya ya Allah panas, sujud sebentar, apalagi kalau sholat qiyamul lail jamaah, antum 3 hari sudah hitam jidatnya. Karena karpetnya panas, atau memang ada orang yang kulitnya sensitif. Tapi kalau nggak mau pakai karpet nggak apa-apa, bawa sejadah sendiri-sendiri umpamanya. Maka yang jelas usahakan kita punya masjid itu yang bagus dari sisi bangunannya, dari sisi kenyamanan jamaahnya, bukan dari sisi pernak-pernik yang ada di masjid yang kurang penting sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan. Masya Allah. Fi as'ilah. Fi as'ilah. Ana as'aluhum. Masya Allah. Nah, ternyata nggak ada pertanyaan hari ini jemaah. Yang ada ana yang tanya sama antum. Baik. Pertanyaan pertama. Bukan pertanyaan pertama ini jemaah. Antum. Iya. Apa sebutkan 3 fadilah orang yang salat berjamaah di masjid? Belakang. Nah, tafadhol. Itu beliau. 3 fadilah orang salat berjamaah di masjid. Hidupin, kayaknya belum hidup. Pertama, mendapatkan pahala lebih ketimbang salat di rumah. Itu mic kok nggak hidup? Yang ini hidup? Type aktif mungkin. Huna. Fadhal. Pertama, mendapatkan pahala lebih ketimbang salat di rumah. Mendapatkan pahala Lebih banyak. lebih banyak. Iya. Berapa lebih banyak? 27 kali lipat. 27 kali lipat. Iya. Siap, Masya Allah. Yang kedua, Meningkatkan keimanan. pahalanya. Iya, meningkatkan keimanan nggak apa-apa. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Apa? Terhindar dari sifat munafik. nggak dengar yang keras. Terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat munafik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kasih hadiah. Fadhol, nanti ambil hadiahnya. Pertanyaan selanjutnya. Naam. Antum mana tanya? Enggak. Masya Allah. Bisa jawab. Jangan takut dulu. Belum ditanya sudah enggak. Insya Allah bisa. Sebutkan 2 sholat yang paling berat buat orang munafik. Masa ada iso? Sholat isya sama sholat subuh. Bisa kok bilang nggak bisa? Nggak bisa antum. Ini orang jangan menyerah duluan. Belum ditanya sudah nggak iso. Jamaah. Ya. Nasihat ana buat antum semuanya. Jangan mudah menyerah. Ini kayak menyerah barusan itu. Ada kita punya kawan. Dia itu punya pekerja banyak. Dia kalau kasih kerjaan buat salah satu mereka,
lalu mengatakan, kamu kerjakan ini ya. Lalu dia mengatakan, tidak bisa mas. Langsung kata bosnya, kamu saya pecat. Sudah, pulang. Dia mengatakan, jangan ngomong tidak bisa. Iya, saya usahakan. Oh, ternyata bisa, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan, ini pertanyaan terakhir sudah jamaah. Soalnya anak kok keringetan bisa di sini jamaah. Kayaknya masjidnya butuh AC. Oh sudah siap, AC-nya belum ada mungkin. Oh selangnya sudah siap jamaah. Jadi buat teman-teman yang rumahnya udah pakai AC, kepingin kasih AC masjid, tafadhol. Kita sudah siap. Jadi kalau bisa antum kasih AC dan antum bayarin tiap bulan saya yang bayar AC-nya. Karena kadang-kadang masjid bisa pakai AC tapi nggak bisa bayar. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 4 hal yang termasuk memakmurkan masjid. Nah, fadhol, mic-nya kasih beliau. Yang pertama adalah membangun fisik masjid terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, hadir kajian. Yang keempat, iktikaf. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair jamaah. Itulah beberapa